Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu dan berjumpa kembali bersama dengan ML Yebetnya. Di sore hari ini ML Yebet akan seperti biasa berbagi seputaran tentang pengalaman untuk beternak burung perkutut, khususnya burung perkutut berwarna yang ada di tempat penangkaran ML Yebetnya. Dan di sore hari ini kita akan mencoba berbagi tips khususnya untuk rekan-rekan ataupun sahabat pemula yang akan memulai menangkarkan atau beternak burung perkutut. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti saja penjelasannya agar lebih jelas lagi. Baiklah sahabat ML Yebet yang berbahagia, pada sore hari ini ML Yebet akan berbagi pengalaman ataupun memberikan tips di seputaran tentang burung perkutut, khususnya adalah burung perkutut lokal warnanya, pada rekan-rekan ataupun sahabat pemula yang baru akan memulai ataupun sedang memulai namun masih belum sempat untuk mengembangkan. Ini ML Yebet akan berbagi tentang bagaimana jika kita ingin beternak atau menangkarkan burung perkutut, khususnya adalah burung perkutut berwarna. Kita memilih calon indukan yang akan kita tangkarkan. Ya sahabat ML Yebet, biasanya memang apabila kita akan memulai menangkarkan ataupun beternak burung perkutut, khususnya burung perkutut berwarnanya, memang kita dihadapkan pada 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita bisa mengambil calon indukan yang akan kita kembangkan di tempat penangkaran kita, dimulai dari usia pijikan atau usia remaja yang usianya kurang lebih antara 3 sampai dengan 4 bulannya. Kemudian pilihan yang kedua, kita juga bisa memulai dari calon indukan ini dari usia yang kategorinya adalah dewasa. Namun kategori dewasa ini belum pernah produk. Ya. Kemudian yang ketiga, seperti yang kita lihatkan di depan kamera ini, kita juga bisa memulai atau mencari indukan untuk peternakan di penangkaran kita, yaitu dari indukan yang memang benar-benar sudah indukan yang sudah membawa bijikan. Artinya kita misalnya taruh saja ibaratnya kita membeli indukan yang sudah membawa bijikan. Ya, seperti ini misalnya, seperti dalam gambar video ini, kurang lebih usianya sudah seperti ini. Tadi di bagian depan juga kita sudah perlihatkan, ini indukannya adalah jenis burung luriknya ya, putih luriknya. Kita pinjam dulu untuk contoh dalam penayangan saat ini. Dan kalau misalnya ML Yebet sedikit memberikan rekomendasi ataupun saran, pada masing-masing pilihan kita memang membawa konsekuensinya sendiri-sendiri ya sahabat. Kalau misalnya kita memilih yang tadi usia remaja, usianya yang 3 sampai dengan 4 bulan, tentunya
kita tunggu memang ya gak cukup bersabar, artinya sampai saatnya burung itu untuk siap produksi ya. Memang dari sisi budget agak ringan ya, namun demikian dari sisi waktu memang cukup agak lama. Kemudian konsekuensi yang kedua, memang dari segi waktunya kita agak pendek ya sahabat, karena memang usia misalnya yang 7 sampai 8 bulan itu usia dewasa ya. Waktunya memang usia-usia segitu itu untuk jenis-jenis yang seperti crossing, hitam crossing, kemudian maninya, kemudian jenis silvernya, memang usia-usia segitu memang sudah tahap produksi, walaupun produksinya pada tahap itu biasanya juga ya agak sedikit terhambat karena memang belum punya pengalaman, mungkin masih pertama kali. Sedangkan untuk sisi budgetnya ya kelas menengah ya sahabat, dan di kelas yang sedang. Kemudian kalau yang ketiga, kalau kita misalnya memilih calon indukan untuk ditempatkan di penangkaran kita dengan membawa pijikan tentunya. Nah, dan membawa pijikan dari sisi budget memang cukup lumayan dibandingkan dengan dua pilihan tadi ya sahabat. Demikian dari sisi usia produksi kita lebih diuntungkan kalau misalnya burung yang kita bawa itu benar-benar tidak stres, benar-benar berjodoh dengan kita, usianya paling-palingan tinggal menunggu 1 atau 2 minggu, paling lama mungkin 1 bulan, untuk indukan ini sudah bisa berproduksi lagi di tempat yang barunya. Dan kalau misalnya ML Leopard sendiri harus dihadapkan pada pilihan itu berdasarkan pengalaman ML Leopard, tentu saja ini sahabat, memang pada awal sekali ML Leopard tidak mengenal ataupun tidak mengerti tentang burung, apalagi maksudnya adalah burung perkutut ya. Jadi memang sama sekali tidak tentang burung perkutut ini. Jadi jatuh pada pilihan ML Leopard membeli ataupun memindahkan, yaitu calon indukan yang akan kita tempatkan di tempat penangkaran kita dengan membawa pijikannya ya. Memang ada sedikit perbedaan dari sisi budget, dan kemudian dari sisi waktu kita diuntungkan ya. Dan juga kita istilahnya apa ya, terkadang kalau memang kita membelinya dari usia yang remaja, budgetnya mungkin ya dalam arti sedikit ringan, namun demikian kadang hambatan yang pernah ML Leopard hadapi memang cukup banyak. Terkadang sepertinya sudah satu pasangan itu sudah berjodoh, terkadang ada kadang-kala ada laki-laki semua, ada perempuan semua. Terkadang juga memang pijikan itu ataupun calon indukan yang kita ambil itu memang dari keturunan yang kurang bagus. Bisa saja nanti kalau misalnya sudah bertelur, terkadang tidak mau mengeram dan lain dan sebagainya, ataupun misalnya sudah mempunyai pijikan ataupun sudah menetas kemudian juga ditinggal, bisa saja seperti itu. Jadi istilahnya kita belum yakin benar-benar untuk yang di usia remaja. Pada awal juga ML Leopard mengalami beberapa kali kegagalan memakai cara yang seperti itu. Kemudian kalau cara yang kedua, sebenarnya kita sudah bisa melihat dari pejantan dan betinanya, namun terkadang juga terkendala match istilahnya ya. Burung itu tidak berjodoh, kadang-kadang seperti itu. Jadi walaupun sudah bersama, tapi kalau tidak berjodoh juga tidak mau seperti itu. Kadang-kadang
Berbeda halnya dengan kalau misalnya kita membawa kuda seperti ini. Tapi yang jelas kita harus belinya harus benar-benar ya sahabat, benar-benar artinya bahwa pijikan yang ada dalam angkreman indukannya ini adalah pijikan yang tidak abal-abal, artinya indukan bener-bener anaknya daripada indukan itu. Karena kalau misalnya kita asal beli pesan, bisa saja anaknya kita asal ambil. Nah untuk itu kita kalau misalnya memang untuk lebih amannya ya kita harus main di tempat penangkaran itu. Dan pada sore hari ini MLBet akan berbagi sedikit tentang yang ketiga ya, mengambil calon indukan untuk ditempatkan di penangkaran kita yang sudah mempunyai pijikan. Dan sebenarnya ini tidak mudah juga ya sahabat. Kalau misalnya kita salah triknya, kalaupun kita misalnya ya belum pernah melakukannya, memang terkadang kita juga kalau salah triknya juga terkadang anak-anaknya ini tinggalkan ya sahabat, ditinggalkan alias tidak ditungguin atau dirami kalau usianya memang masih kecil, ditinggalkan begitu saja, bahkan tidak diurus sama indukannya. Hal ini juga terjadi yang kemarin ya sahabat di tempat penangkaran MLBet. Pada episode yang lalu juga kita sudah ambilkan temanya seperti itu dan sudah kita tayangkan. Nah, karena memang situasi kondisinya yang mendesak sehingga MLBet tidak menggunakan trik yang seperti biasanya. Begitu bagi sahabat ataupun rekan pemula, jika kita dihadapkan kepada pemilihan yang bentuk ketiga, kepilihan yang ketiga ini, kita tentunya harus lihat dulu yang pertama, lihat dulu usia pijikannya ya sahabat, pijikannya. Kalau misalnya kita membawa indukan bersama pijikannya yang usianya di bawah 1 minggu, kelihatannya persentasenya 50% untuk jadi ya sahabat, karena memang masih terlalu kecil banget ya sahabat ya, masih terlalu kecil sekali. Kalau yang bagus sih ya di atas 1 minggu lah usianya. Berbeda kalau misalnya kita pindahkan untuk ke sistem babysitternya atau pengasuhannya melewat puter, itu maksimal 1 minggu sudah bisa. Tapi kalau misalnya perpindahan tempat atau lokasi itu ya harus diperhitungkan usianya juga. Ya paling bagus usianya adalah 1 minggu ke atas ya. Jadi kalau usia 1 minggu ke atas kita misalnya membeli, sudah bagus untuk kita bawa ya sahabat. Kemudian kesalahan yang kemarin dari MLBet tidak membawa susuannya. Ini makanya susuannya beserta pijikannya saya bawa ya. Tapi indukannya kalau dibawa ya nanti terbang, nggak bisa ya sahabat ya. Biasanya MLBet hampir 75% yang ada di peternakan MLBet adalah dengan cara beli indukan yang sudah membawa pijikan seperti ini, usianya 1 minggu ke atas. Dan rahasianya adalah dengan membawa tempat susuhannya ya sahabat. Nah ini jadi ada pijikannya, kemudian indukannya kita bawa, juga susuannya harus kita minta ya, harus kita minta untuk ditempatkan di tempat kita. Kemarin di episode kemarin kita bawa susuannya memang ada di tempat kita, akhirnya kita melolos sendiri karena ditinggal sudah 1 hari tidak dikasih makan. Nah untuk itu pada kesempatan kali ini, khususnya untuk rekan-rekan atau sahabat pemula, MLBet berbagi cara atau trik tipsnya jika kita membeli sebuah indukan burung sama dengan pijikannya. Yang pertama adalah usianya harus diperhatikan, kemudian tipsnya, kuncinya, rahasianya pada susuannya ya sahabat. Jadi selain bawa pijikannya, bawa indukannya, juga susuannya diminta ya. Gak mahal juga susuan seperti ini saja ya sahabat ya. Ya karena dengan membawa susuannya artinya apa ya sahabat? Artinya kalau dia membawa susuannya, maka dia bagi si indukan mau tidak mau dia harus
tetap mempertahankan pendidikannya. Artinya tidak akan ditinggal. Karena dia kalau usianya di atas 1 minggu dia sudah mau minta makan. Artinya sudah mulai bunyi ya. Tapi kalau misalnya usianya di bawah 1 minggu biasanya diam saja. Padahal biasanya kalau indukan itu atau burung itu kita pindahkan dari tempat ke tempat yang lain pasti mengalami stres, mengalami gangguan ya sahabat. Nah kalau misalnya dengan membawa ini paling tidak ini indukannya akan tetap memperhatikan anaknya. Dan alhamdulillah dari beberapa yang ada di tempat penangkaran kita, karena sekali lagi memang ML Lebet itu tidak punya pengalaman sama sekali tentang beternak burung perkutut. Kalau memang burung jenis yang lain yang ocehan memang pernah, tapi kalau untuk burung perkutut ya karena situasi pergeseran itulah akhirnya ML Lebet mau tidak mau harus belajar dan berganti dengan burung perkututnya. Dan 75% menggunakan cara-cara seperti ini alhamdulillah berhasil. Kalau misalnya kita untuk sisi bisnis, mungkin barangkali bisnis kecil-kecilan tentunya ya, itu lebih diuntungkan dengan membawa anaknya. Kalau misalnya anaknya usia 1 minggu ke atas, syukur udah usia 2 minggu ya, usia 2 minggu, usianya paling tidak 1,5 bulan, anaknya sudah dilempar, biasanya induknya sudah bertelur lagi, bahkan sudah mengerami. Seperti itu biasanya pengalaman dari ML Lebet. Mudah-mudahan pengalaman daripada ML Lebet ini tidak akan jauh berbeda dengan pengalaman rekan-rekan yang lain ya. Jadi kemudian juga kepada sahabat harus diperhatikan ketenangan. Artinya adaptasi itu memang sangat penting sekali ya sahabat, sangat penting sekali untuk kelangsungan produksi daripada burung perkutut ataupun peternakan kita ya. Sudah membawa susu, sudah membawa anak-anaknya, indukannya, tapi misalnya karena lingkungan sekitar biasanya burung tidak kelewatan orang, atau maksudnya dalam arti untuk kendaraan yang bising, atau mungkin tidak biasa ada hewan peliharaan kita seperti kucing, kemudian ada, itu juga akan berpengaruh juga ya. Jadi untuk sementara kita contek biasanya lingkungan seperti yang di tempat penangkaran asli, paling tidak ketenangannya seperti itu ya sahabat. Jadi berbagi pada sore hari ini ML Lebet lebih istilahnya mengedepankan atau mengambil temanya pada yang ketiga ya, lebih memilih pada yang ketiga ini, yaitu artinya membeli atau memindahkan atau memperoleh indukan burung perkutut untuk kita angkat di tempat kita. Sebaiknya sih memang membawa bijikan. Kita sudah tidak dipusingkan lagi untuk pejantan betinanya, kemudian apakah indukan yang kita ternakan itu met atau tidak, kemudian indukan itu dari gen-gen yang bagus atau tidak. Kalau misalnya, syukur-syukur kalau misalnya si indukan ini kita tahu benar bahwa indukan ini pernah istilahnya produksi atau mempunyai anak lebih dari 2 kali, itu akan lebih tenang lagi, lebih enak lagi kan. Kita ketika main di tempatnya teman atau sahabat, kita kan tanya-tanya juga kan, kita tanya-tanya juga. Lalu bagaimana kalau misalnya kita membeli dengan istilahnya sistem kirim, kita tidak tahu ya, memang resikonya seperti itu ya sahabat. Kita harus benar-benar tahu persis mana jantan, mana betina ya, kemudian usia juga. Kalau tidak, kalau misalnya kita mau beli yang sistemnya paketan atau dari luar kota kiriman, misalnya COD-an ya, kita paling tidak minta bantuan sama rekan agar kita lebih yakin dan kita lebih tahu. Biasanya kalau rekan-rekan sahabat memang yang sudah punya pengalaman, tidak begitu sulit untuk membedakan jenis kelamin daripada burung perkututnya ya sahabat. Oke, hanya sederhana sekali ya sahabat ya, berbagi cerita ataupun memberikan tip pada sore hari ini. Intinya adalah apabila kita
ingin memulai beternak burung berwarna, sekali lagi ada 3 pilihan. Pilihannya kita boleh mengambil dari usia yang remajanan atau istilahnya usia usia antara 3 sampai dengan 4 bulan. Kemudian di usia kita ngambil yang kedua adalah untuk usia yang dewasa antara 7 sampai dengan 8 bulan. Kemudian ada usia yang kita ambil yang sudah memang indukan yang sudah produksi. Dan yang paling pokok di episode kali ini intinya adalah pemilihan di pilihan yang ketiga ya sahabat, dengan tipsnya yang tadi sudah disampaikan. Oke sahabat, ini juga waktunya memang sudah cukup sore sekali, kurang lebih di tempat MLebet pukul 16.30-nya. Tanpa mengurangi hormat kepada rekan ataupun sahabat, apabila khususnya pada rekan-rekan yang sudah punya pengalaman ataupun yang sudah senior, tetap kami minta dukungannya. Dan pada rekan-rekan yang lain barangkali yang berminat untuk memelihara burung, khususnya burung perkutut berwarna, MLebet ucapkan terima kasih telah menonton, telah hadir di channel MLebet ini. Semoga walaupun hanya sekelumit, hanya sedikit, bermanfaat ya sahabat. Itu kami akhiri. Seperti biasa sebelum pamit,